Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ikunesia, apa kabar? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kesejahteraan serta kelancaran dalam menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Sobat Ikunesia, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Tahu kenapa spesial? Karena tamu ini adalah dosen yang mengajar mata kuliah baru, yaitu Creative Partnership. Langsung saja kita sambut Miss Eva. Oke. Apa kabar Miss Eva? Baik, Raivan. Alhamdulillah. Ya, jadi gini Miss, tentang mata kuliah yang baru nih, Creative Partnership. Saya sebenarnya sangat tertarik Miss dengan istilah Creative Partnership gitu. Karena kan kreatif artinya kreatif dan partnership adalah ya pengusaha, entrepreneurship, sehingga jika digabung itu merupakan suatu kolaborasi antara industri yang melakukan usaha, tapi mereka melakukan dengan cara yang kreatif. Nah, jadi sebenarnya creative partnership itu apa sih, Miss? Ya, oke. Terima kasih, Raivan. Jadi ini benar ya, merupakan salah satu mata kuliah baru juga yang ada di komunikasi begitu, di mana creative partnership ini adalah merupakan salah satu rencana usaha juga yang memang harus dilandasi adanya kreativitas gitu ya. Kita ketahui bahwa yang namanya creative partnership itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah kreativitas dan yang kedua adalah entrepreneur begitu. Seperti tadi sudah disampaikan gitu ya di awal gitu ya. Nah, mungkin banyak yang berpikir bahwa jangan-jangan creative partnership dengan entrepreneurship ini sama begitu ya. Padahal berbeda Miss ya? Iya, ternyata kedua poin itu tuh memiliki perbedaan yang cukup signifikan begitu ya. Kita ketahui bahwa selama ini kalau kita ketahui bahwa entrepreneur itu adalah seseorang yang memiliki keinginan untuk membangun suatu usaha begitu ya. Sedangkan kalau creative partnership itu sendiri adalah bukan hanya keinginan dari pelaku usahanya itu saja, tetapi harus dilandaskan adanya kreativitas dalam proses pembangunan usahanya itu sendiri begitu. Jadi pada dasarnya memang cukup mirip dengan sikap entrepreneurship, cuma ini ditambahkan dengan sikap kreativitas gitu misalnya, sehingga ada ide-ide cemerlang yang brilian gitu ya, yang berbeda dari entrepreneurship lainnya. Iya, gitu, bahkan mungkin penekanan aspek dari kreatif ini bukan hanya kreativitas saja, tetapi harus memiliki adanya unsur-unsur inovasi ataupun pembaharuan yang memang menuntut pelaku usahanya ini untuk membuat kira-kira sesuatu yang akan kita bangun ini apa sih yang bisa kita jadikan sesuatu penguat dari usaha yang akan kita bangun dengan berlandaskan dari kreativitas dan inovasi itu sendiri. Ya, apalagi di zaman sekarang tuh sosial media Miss ya sangat merajalela dan menjadi ladangnya ya Miss ya. Dan kita sebagai entrepreneur itu harus memanfaatkan kreativitas ini biar bisa berkembang dan inovasi gitu Miss ya. Jadi benar ya, jadi bahwa creative partnership ini kan memang muncul di era-era justru di tahun 2000-an begitu ya. Bahkan mungkin banyak berkembang itu di era-era saat COVID kemarin melanda begitu. Jadi pada tahun 2020 begitu ya, banyak sekali ditemukan berbagai pengusaha-pengusaha usaha yang memang dia ternyata mengalami ibaratnya penurunan pendapatan begitu ya. Dimana pada waktu itu memang segala aspek pekerjaan begitu ya. Bukan hanya pekerjaan-pekerjaan kantoran, tetapi ternyata dalam ranah usaha-usaha yang dibangun pun juga mengalami salah satu penurunan pendapatan juga begitulah. Lah hal itulah yang ternyata melatar belakangi juga munculnya para pelaku creative partnership khususnya untuk anak-anak muda di era-era saat ini yang semakin banyak begitu ya ditemukan begitu ya. Karena memang salah satu latar belakangnya itu karena kejadian COVID pada waktu itu yang melatar belakangi bagaimana kita membangun suatu usaha, bagaimana kita membuat suatu lapangan pekerjaan begitu ya yang memang bisa dilakukan bukan hanya secara langsung tetapi juga sudah mulai merambah ke ranah-ranah online seperti itu tadi. Bahkan mungkin Raivan sendiri mungkin juga memang saat ini lebih suka melakukan kegiatan ibaratnya membeli barang-barang secara online mungkin. Iya betul sekali Miss, sebagai TikTok Shop dan lain-lainnya tuh sangat. Bahkan itu ternyata juga masuk ke dalam ranah salah satu contoh dari creative planner di era-era saat ini begitu ya. Nah itulah yang melatar belakangi
creative partnership ini bisa muncul di era-era saat ini begitu. Jadi mulai tahun 2000-an ke atas gitu ya, sampai puncaknya itu di masa-masa Covid gitu ya. Itulah seseorang ini mulai berpikir untuk bagaimana membangun suatu usaha dengan keterbatasan bertemu konsumen secara langsung begitu ya, yang dia harus berpikir membangun usaha dengan ranah-ranah kreativitas. Itulah yang melatar bagi adanya creative partnership di era-era saat ini. Oke, mantap Miss, keren, mantap. Dan menyinggung tentang COVID-19 Miss ya. Tadi kan disebutkan bahwa banyak pengusaha-pengusaha yang akhirnya ambruk, yang pendapatannya menurun. Tapi dia bisa akhirnya bangkit dan ada kreativitas yang bisa dibangunnya. Nah, kira-kira karakter apa aja Miss bagi creative partnership ini untuk dia bisa bertahan dan bisa memanfaatkan kreativitasnya gitu Miss? Iya benar, jadi untuk menjadi seorang creative partnership ini ya berdasarkan dari definisinya saja kan memang bagaimana membangun suatu usaha atau menjadi seorang wirausahawan dengan penekanan pada kreativitas dan inovasi itu sendiri begitu ya. Berarti karakteristik pertama yang memang harus dipenuhi untuk menjadi seorang creative partnership ini adalah kita harus berpikir secara kreativitas dan inovasi terlebih dahulu gitu ya. Kita harus memikirkan nih kira-kira usaha yang akan kita bangun ini tuh penekanan kreativitasnya dalam hal apa saja begitu ya. Kita harus berpikir ke arah membuat suatu pembangunan ide-ide konsep yang cukup kuat begitu ya. Kita membuat suatu konsep seperti misal kita akan membangun suatu usaha coffee shop misalnya begitu ya, kan kita tidak hanya mempertimbangkan terkait usaha yang akan kita bangun, tetapi konsep dari kreativitas dari coffee shop yang akan kita bangunnya juga harus diperkuat terlebih dahulu begitu ya. Bahkan mungkin inovasi-inovasi dari coffee shop yang akan kita bangun pun juga harus kita pikirkan terlebih dahulu di dalam konsep melalui kegiatan brainstorming yang akan kita lakukan begitu ya. Nah, apabila seseorang ini sudah mulai berpikir ke arah kreativitas gitu ya kan, yang namanya kreativitas ini kan muncul dari sebuah hasil pemikiran kita gitu ya. Tidak mungkin kreativitas ini tahu-tahu muncul dengan sendirinya begitu ya kan. Kita biasanya harus mengamati terlebih dahulu nih lingkungan sekitar kita, potensi apa saja yang mungkin bisa kita angkat untuk dijadikan usaha begitu ya. Saat kita sudah melihat kondisi lingkungan sekitar kita, kita sudah mulai bisa berpikir membangun ide dengan penekanan kreativitas yang akan kita buat, lalu kita sudah berpikir secara inovasi, kita juga harus berpikir ke arah bagaimana membangun usaha ini yang harapannya bukan hanya menjadi usaha jangka pendek, tetapi untuk jangka panjangnya juga harus kita pertimbangkan gitu ya. Itu juga gitu, ya, jadi memang yang namanya menjadi seorang pengusaha gitu ya. Mungkin kalau di era-era saat ini orang-orang berpikirnya bahwa saat kita akan membangun usaha banyak sekali yang melupakan bahwa kita juga harus mempertimbangkan usaha yang akan kita bangun ini harapannya harus tetap berjalan hingga beberapa waktu yang lebih jauh begitu ya, bukan hanya dalam batasan waktu singkat saja, tetapi itulah yang menjadi tantangan untuk menjadi seorang creative partnership gitu ya, untuk menekankan proses mempertahankan usaha yang akan kita bangun ini harus bisa berjalan secara jangka panjang begitu. Agar tetap eksis dan terus berkembang gitu misalnya, ya. Sehingga proyeksinya juga harus sampai ke depannya gitu. Iya, mungkin benar. setahun, 2 tahun, bahkan sedekade yang ke depan gitu Miss ya. Iya, justru itulah yang memang harus dijadikan salah satu karakteristik ataupun sifat-sifat yang memang harus dimiliki oleh seorang creative planner begitu ya. Lalu mungkin yang kedua, kita juga harus mengasah kemampuan skill atau hybrid skill yang kita miliki begitu ya. Jadi kalau mau menjadi seorang pengusaha, kita juga harus tahu nih kira-kira usaha yang akan kita bangun ini apakah memang sudah sesuai dengan skill yang kita miliki atau belum begitu. Kalau nanti kita hanya mengandalkan kemampuan-kemampuan yang tidak sesuai dengan kompeten yang dimiliki oleh diri kita, itu biasanya kita hanya melakukan secara ibaratnya setengah-setengah begitu ya. Usaha yang akan kita bangun pun juga akan berpengaruh bukan hanya ke sektor pencarian konsumen, tetapi jangka waktu dari usaha itu pun juga otomatis juga akan mempengaruhi dari soft skill yang akan kita miliki gitu. Iya, sangat menarik Miss. Jadi karakteristiknya memang ya pertama harus yang inovatif untuk bisa memberikan jarak yang panjang gitu ya.
Dan juga ya harus memiliki skill hybrid gitu Miss ya, sesuai dengan soft skill yang kita miliki agar usaha yang kita miliki emang juga inline dengan apa yang kemampuan kita. Iya gitu, Miss. benar, karena selama ini banyak sekali ditemukan para pelaku-pelaku usaha begitu ya, yang dia memang tidak terlalu mempertimbangkan terkait inovasi, kreativitas, dan soft skill ini mengakibatkan usaha-usaha yang dibangun itu justru malah tidak sesuai dengan tujuan awal kita akan membangun usahanya itu seperti apa. Begitu. Malah mandek gitu Miss. Ya, karena tidak memiliki tujuan dari awal yang jelas gitu ya. Usaha yang kita bangun itu usaha-usaha yang memang hanya mengikuti tren mungkin ya kalau di era-era saat ini. Misal saat ini banyak sekali franchise-franchise yang mungkin hanya berkembang di era-era tren saat-saat ini saja begitu ya. Tetapi mungkin untuk jangka panjang kita belum tentu masih akan mengkonsumsi dari produk-produk yang mengikuti tren-tren tersebut. Ya, istilahnya FOMO gitu misalnya, Ya, fear benar. of missing out gitu ya. Benar. Itulah yang menjadi salah satu karakteristik yang memang harus diperhatikan juga khususnya untuk menjadi seorang kreatif. Entrepreneurship. Ya.